Warahmatullahi wabarakatuh, saya Khairunisa Azhara, NIM 4301002000185. Saya dari kelompok 3 akan menerangkan mata pelajaran pengantar sosiologi, materi interaksi sosial sebagai faktor utama dalam kehidupan sosial. Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial atau proses sosial karena merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar orang perorangan, antar kelompok-kelompok manusia, maupun antar orang perorangan dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai pada saat itu. Mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara, atau bahkan mungkin berkelahi. Aktivitas semacam itu adalah bentuk-bentuk interaksi sosial berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor, antara lain faktor imitasi, sugesti, individuasi, dan simpati. Faktor imitasi mempunyai peran yang sangat penting dalam proses interaksi sosial. Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Imitasi mungkin pula mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif, di mana misalnya yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang. Selain itu, imitasi juga dapat melemahkan atau bahkan mematikan pengembangan daya kreasi seseorang. Yang kedua, faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi sesuatu pandangan atau suatu sikap yang berasal dari dirinya kemudian diterima oleh pihak lain. Proses sugesti terjadi apabila orang yang memberikan pandangan adalah orang yang berwibawa atau mungkin karena sifatnya yang otoriter. Mungkin pula sugesti terjadi oleh sebab yang memberikan pandangan atau sikap merupakan bagian terbesar dari kelompok yang bersangkutan atau masyarakat. Identifikasi adalah kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Yang keempat ialah simpati, merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini, perasaan memegang peran yang sangat penting. Walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya, inilah perbedaan utamanya dengan identifikasi yang didorong oleh keinginan untuk belajar dari pihak lain yang dianggap kedudukannya lebih tinggi dan harus dihormati karena mempunyai kelebihan-kelebihan atau kemampuan-kemampuan tertentu yang patut dijadikan contoh. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, adanya kontak sosial atau social contact. Nah, kontak sosial secara harfiah berarti bersama-sama menyentuh secara fisik. Sedangkan secara sosiologis, kontak tidak harus bersentuhan secara fisik. Kontak sosial juga dapat diartikan sebagai hubungan sosial antara individu satu dengan individu yang lain, yang bersifat langsung seperti dengan sentuhan, percakapan, maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi. Bentuk-bentuk kontak sosial terdiri dari individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Sifat kontak sosial primer, yaitu kontak yang dilakukan secara langsung. Sedangkan kontak sosial sekunder, yaitu kontak yang dilakukan di mana masing-masing pihak menggunakan perantara atau penghubung. Jenis-jenis kontak sosial sekunder meliputi: pertama, kontak sekunder langsung, yakni kontak yang dilakukan di mana masing-masing pihak menggunakan alat tertentu seperti melalui chattingan atau telepon. Kedua, kontak sekunder tak langsung, yakni kontak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga. Adanya komunikasi. Kata kontak berasal dari bahasa Latin con atau cum yang artinya bersama-sama dan tango yang artinya menyentuh. Artinya secara harfiah bersama-sama menyentuh. Terjadinya suatu kontak tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, tetapi juga tanggapan terhadap tindakan tersebut. Suatu kontak dapat pula bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka. Sedangkan sekunder memerlukan suatu perantara. Komunikasi yaitu tindakan seseorang untuk menyampaikan pesan atau maksud kepada pihak atau orang lain sehingga orang lain tersebut akan memberikan reaksi atas isi yang disampaikan. Sedangkan dalam komunikasi terdapat komponen komunikasi diantaranya sebagai berikut.
pengirim atau komunikator atau sender, yaitu orang yang mengirim pesan tertentu. Yang kedua ialah penerima atau komunikan atau receiver, yaitu orang yang menerima pesan dari orang lain. Yang ketiga ialah pesan atau maksud atau message, yaitu suatu yang ingin disampaikan kepada orang lain. Yang keempat ialah umpan balik atau feedback, yaitu tanggapan dari penerima pesan atau maksud yang disampaikan. Dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama antar orang perorangan. Kontak sosial ini adalah apabila anak kecil mempelajari kebiasaan-kebiasaan dalam keluarganya, di mana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana dia menjadi anggota. Yang kedua, antar orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya. Kontak sosial ini misal apabila seorang merasakan bahwa tindakan-tindakannya berlawanan dengan norma-norma masyarakat, atau apabila suatu partai politik memaksa anggota-anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan ideologi dan programnya. Yang ketiga, antar suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Umpamanya adalah dua partai politik mengadakan kerjasama untuk mengadakan partai politik yang ketiga di dalam pemilihan umum, atau apabila dua perusahaan bangunan mengadakan suatu kontrak untuk membuat jalan raya, jembatan, dan seterusnya di wilayah yang baru dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desayla Ananda dengan nomor induk mahasiswa 430102000125. C. Bentuk-bentuk interaksi sosial. 1. Proses asosiatif. A. Kerjasama atau cooperation. Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Sebaliknya, sosiolog lain menganggap bahwa kerjasamalah yang merupakan proses utama. Kerjasama untuk menggambarkan sebagian besar bentuk-bentuk interaksi sosial atas dasar bahwa segala macam bentuk interaksi tersebut dapat dikembalikan pada kerjasama. Bentuk dan pola-pola kerjasama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia. Kerjasama timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya atau yaitu in-groupnya, dan kelompok lainnya atau yang merupakan out-groupnya. Kerjasama mungkin akan bertambah kuat apabila ada bahaya luar yang mengancam atau ada tindakan-tindakan luar yang menyinggung kesetiaan yang secara tradisional atau institusional telah tertanam di dalam kelompok, dalam diri seorang atau segolong orang. Ada 5 bentuk kerjasama, yaitu yang pertama, kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong. Nomor 2, bargaining, yaitu pelaksanaan perjanjian mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang ketiga, kooptasi atau cooptation, yakni suatu proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya kegoncangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Nomor 4, koalisi atau coalition, yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Akan tetapi, karena maksud utama adalah untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama, maka sifatnya adalah kooperatif. 5. Joint venture, yakni kerjasama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak, pertambangan batu bara, perfilman, perhotelan, atau seterusnya. B. Akomodasi atau accommodation. Akomodasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang melibatkan dua atau lebih individu atau kelompok yang berusaha tidak saling mengganggu dengan cara mencegah, mengurangi, atau menghentikan ketegangan yang timbul atau yang sudah ada. Selain itu, akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tersebut kehilangan kepribadiannya. Tujuan-tujuan akomodasi antara lain mengurangi pertentangan antara dua kelompok atau antar individu, mencegah terjadinya suatu pertentangan secara temporer, memungkinkan terjadinya antar individu atau kelompok, serta mengupayakan peleburan antara kelompok sosial yang berbeda. C. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial dalam taraf lanjut. Ia ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara perorangan atau sekelompok-kelompok manusia, dan juga meliputi usaha-usaha yang mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan
proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan bersama. Apabila orang-orang melakukan asimilasi ke dalam suatu kelompok manusia atau masyarakat, maka dia tidak lagi membedakan dirinya dengan kelompok tersebut yang mengakibatkan mereka dianggap sebagai orang asing. Saya yang bernama Maulana Azhar dengan NIM 43010020124. Saya akan melanjutkan pemateri dari Mbak Ade. Di dalam proses tersebut ada beberapa bentuk interaksi sosial yang memberi arah ke suatu proses asimilasi. Bila satu interaksi sosial tersebut bersifat suatu pendekatan terhadap pihak lain, di mana pihak yang lain tadi juga berlaku sama. Dua, interaksi sosial tersebut tidak mengalami halangan-halangan atau persahabatan. Tiga, interaksi sosial tersebut bersifat langsung dan primer. 4. Frekuensi interaksi sosial tinggi dan tetap, serta ada keseimbangan antara pola-pola asimilasi tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya suatu asimilasi antara lain yaitu 1. Toleransi. 2. Kesepakatan yang seimbang di bidang ekonomi. 3. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaan. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campuran. 7. Adanya musuh bersama dari luar. 2. Proses disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses disosiatif dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertikaian. Tipe-tipe persaingan yaitu 1. Persaingan ekonomi. 2. Persaingan kebudayaan. 3. Persaingan kedudukan dan peranan. 4. Persaingan ras. Yang kedua, topik kontroversi. Kontroversi adalah suatu bentuk proses sosial yang berbeda antara kesaingan dan pertentangan atau pertikaian. Secara umum ada 5, yaitu 1. Kontroversi umum. 2. Kontroversi sederhana. 3. Kontroversi intensif. 4. Kontroversi rahasia. Dan 5. Kontroversi taktis. Yang berikutnya atau C. Pertentangan atau pertikaian. Pertentangan terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Demikian penjelasan dari kelompok saya. Bila ada salah kata atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.